Dah. Ya, selamat sore adik-adik sekalian. Sore. Ya, gimana kabarnya sore hari ini? Masih semangat? Masih semangat ya. Ini les kedua ya. Masih tetap semangat. Sudah makan? Sudah. Oke, baik adik-adik sekalian. Harapan abang adik-adik tetap semangat. Dengan semangat adik tentu nanti adik bisa mencapai cita-cita yang adik ceritakan. Amin. Amin. Oke, baik, ketemu lagi dengan Bang apa? Bang Arven ya. Sore hari ini kita ketemu lagi di materi sejarah. Hari ini abang akan membawakan materi sejarah. Judulnya munculnya embrio kebangsaan dan nasionalisme kedua, bagian kedua. Masih ingat materi kita beberapa minggu yang lalu? Masih ya. Terkait juga dengan munculnya embrio kebangsaan dan nasionalisme yang pertama. Masih ingat? Siapa yang ingat? Coba adik-adik. Satu orang, ada yang ingat? Tentang apa materi kita minggu lalu? Pergerakan nasional. Ya kan? Apa itu contoh pergerakan nasional yang lahir di Indonesia? Iya. Nah, siapa itu? Iya. Dani. Nah, mantap, bagus ya. Selain Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, apalagi? Dani aja terus. Yang lain? Muhammadiyah, betul, bagus. Ya. Apalagi? Indis Partis, good. Apalagi? Perhimpunan Indonesia sampai dengan Sumpah Pemuda, gitu ya. Baru-baru ini kita merayakan Sumpah Pemuda kan, kalau Depok ya. Nah, Sumpah Pemuda di Indonesia itu juga melakukan apa? Kongres bagaimana mereka itu untuk menyatukan diri ya, menyatukan semua pemuda-pemudi yang ada di Indonesia yang dinamakan dengan Indonesia Muda. Baik adik-adik sekalian, sore hari ini kita akan membahas munculnya embrio kebangsaan dan nasionalisme yang kedua. Ada dua subtopik yang harus kita tuntaskan dan adik harus pahami sore hari ini. Yang pertama nantinya kita akan membahas keterkaitan Perang Dunia Pertama, ya, keterkaitan Perang Dunia Pertama dengan perkembangan pergerakan nasional. Begitu nih. Yang kedua, nanti kita akan membahas peranan pers dan juga sastra dalam perkembangan pergerakan nasional di Indonesia ya. Diikuti dengan konsentrasi. Kita mulai saja. Yang pertama kita membahas keterkaitan apa deh tadi? Keterkaitan Perang Dunia. Iya, Perang Dunia satu dengan iya, dengan perkembangan pergerakan nasional tentunya di Indonesia ya. Oke, baik adik-adik sekalian, abang mau tanya ini, pergerakan nasional kita itu berlangsung dari tahun berapa sampai tahun berapa menurut adik-adik? 1908, bagus ya. Abang kasih apresiasi dulu sore hari ini. Dan ya, kita kasih dulu ya, Dani sangat aktif ya. Dani, gini ada ya. Pakai I? Bebas kan? Bebas. Oke, Dani. Kita kasih satu apa namanya ini? Starter ya. Oke, bagus sekali. Bahwa pergerakan nasional itu berkembang di Indonesia dimulai dari tahun 1908 sampai dengan 1945. Yang benar 42 deh ya. Kenapa? Sampai nanti kedatangan daripada bangsa Jepang gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kira-kira selama tahun ini ya, dari tahun 1908 sampai 1942
Kira-kira peristiwa apa yang terjadi di sini secara global? Peristiwa penting apa yang terjadi di dunia ini? Perang dunia. Perang dunia. Apa itu? Perang dunia. Iya, bagus sekali. Nah, di sini terjadi sebuah peristiwa penting yang kita kenal dengan istilah perang dunia pertama. Yang gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita fokus terhadap perang dunia pertama. Setelah kita bahas nanti apa itu perang dunia pertama, apa faktor penyebab terjadinya perang dunia pertama itu, kemudian apa dampak daripada perang dunia pertama itu, nanti di akhir kita akan simpulkan. Kita akan simpulkan adik-adik sekalian, apa sih keterkaitan atau hubungan ya, atau hubungan daripada peristiwa perang dunia pertama dengan munculnya pergerakan nasional Indonesia. Itu inti materi kita sore hari ini. Bisa adikku? Bisa bang. Bisa ya. Nah, kira-kira perang dunia itu apa? Kenapa dikatakan perang dunia? Yuk, siapa yang bisa mengartikan kira-kira perang dunia itu apa sih, Dik? Karena ada konflik. Karena Ada konflik. perang yang terlibat di seluruh dunia. Boleh, bagus. Ada pandangan lain? Melibatkan negara-negara di dunia. Melibatkan banyak negara-negara di dunia, keren ya. Mantap. Siapa namanya itu? Albert. Ya, bagus ya. Bahwa perang dunia itu artinya perang yang melibatkan banyak negara-negara di dunia ya. Albert. Terus. Nah, kira-kira perang dunia pertama itu terjadi berapa tahun adikku? Atau dari tahun berapa sampai tahun berapa? 15 tahun. 1914 sampai 16 tahun. Ada ya? Udah di sekolah? Belum, tapi bisa dipahami ya. Berarti pernah dibaca ya. Wah, keren, literasi lagi keren ya. Baik, kita bahas perang dunia pertama. Yang pertama kita bahas dulu masa perang dunia pertama. Nah, ini berlangsung selama 1914 sampai 1918. Berapa tahun kira-kira Deko? 4 ya. Oke. Nah, coba kita lihat apa sih? Ya, silakan masuk ya. Ada apa? Mau masuk di sini? Oh enggak. Kemana? Yang Oke, kita lanjut. Kira-kira perang dunia pertama ini apa yang menyebabkannya? Apa latar belakangnya ya? Mengapa perang dunia pertama itu terjadi? Nah, coba kita tuliskan sebab munculnya perang dunia pertama. Sebab munculnya perang dunia pertama ini adikku nanti ada 2. Ada sebab umum, ada sebab khusus. Ataupun sering juga dikatakan sebab umum ini dikatakan sebab tidak langsung. Sementara sebab khusus sering disebut dengan sebab langsung gitu ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas sebab umum atau tidak langsung ya. Nah, coba kira-kira ada yang tahu apa yang menyebabkan terjadinya perang dunia pertama itu? Nah, yang pertama itu karena terjadinya persaingan apa? persaingan Ekonomi ya, ya. tidak sehat ya.
Ya, terjadi persaingan tidak sehat. Contoh dalam aspek ekonomi ya. Karena di sini terjadi perkembangan apa? Perkembangan industri. Ini yang pertama itu. Jadi negara-negara di Eropa itu saling bersaing ya. Apalagi nantinya mendapatkan yang namanya bahan baku atau bahan mentah. Itu yang menyebabkan yang kedua terjadi persaingan apa? Atau perebutan daerah jajahan. Nah, karena mereka ingin mendapatkan sumber daya alam atau bahan baku ya. Nah, yang ketiga juga mereka melakukan persaingan dalam hal apa? Persaingan militer ya. Nah, kemudian betul siapa yang ya, bagus sekali ya. Persaingan politik ya. Nah, itu juga di sini terjadi persaingan politik. Oke, kita kasih namanya Kevin ya. Kevin, bagus sekali Kevin. Kita kasih statusnya. Ada lagi yang menambahi sebab umum daripada Perang Dunia Pertama? Ya. Apalagi? Masalah dendam gitu ya. Apalagi masalah dendam ya. Dendam masa lalu ya. Dendam masa lalu ya. Nah, terus ada lagi apa? Perebutan kekuasaan boleh ya. Bagus sekali. Perebutan kekuasaan. Ada lagi? Terus ada lagi politik aliansi. Tertarik kan? Nah, politik aliansi ini berarti politik bisa juga kita artikan politik mencari kawan. Ah, kan gitu ya. Udah mau perang ini kan kita mencari kawan. Sama aja seperti kita kan ya, Dek. Kalau kita mau apa ya, pernah nggak berantem sama teman? Pasti kita langsung cerita sama yang lain. Kenapa kita langsung cerita sama orang lain? Kira-kira kita ingin mencari kawan dan gitu ya. Kita, tapi itu juga negara-negara di dunia ya. Nah, kalau mereka itu sudah mau mulai perang ya, tentu mereka mencari kawan. Nah, ini disebut dengan sekutu ya. Disebutlah itu dengan istilah politik aliansi. Itu sebabnya adik-adik sekalian di dalam Perang Dunia Pertama ini lahir dua aliansi atau dua blok. Apa itu? Di sini terlahirkan di dua blok aliansi yaitu blok sentral dan blok sekutu. Oke, baik abang luruskan. Tadi ada bilang blok apa? Blok barat, blok timur gitu ya. Nah, itu blok itu terjadi di saat terjadi perang dingin. Jadi perang dunia pertama terjadi nih 1914 sampai 1918. Selesai perang dunia pertama, muncul lagi perang dunia kedua. Iya kan ya? Salah satu faktor penyebab lahirnya perang dunia kedua itu karena negara yang kalah di perang dunia pertama ini balas dendam. Nah, selesai perang dunia pertama, lahir dua negara jendaya superpower yaitu Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Mereka saling klaim bahwa mereka adalah negara yang paling hebat. Jadi mereka itu melakukan apa? Perlombaan di bidang senjata, ya, di bidang militer, di bidang ekonomi, sehingga itu nanti disebut dengan perang dunia. Ya. Yang mana sampai sekarang masih kita rasakan itu adalah perang dingin itu antara Amerika Serikat dengan Rusia. Nah, inilah dia adikku yang menjadi sebab umum atau sebab dia langsung. Oh iya, ada satu lagi ketinggalan biar lengkap ya, yaitu ya perhatikan tadi yang terakhir nanti adalah adanya munculnya ultranasional. Oke, apa itu ultranasionalisme? Nasionalisme yang berlebihan. Ternyata yang berlebihan ini nggak bagus ya. Nah, jadi nasionalisme yang berlebihan, muncul nasionalisme
nasionalisme yang berlebihan. Artinya gini adikku, memang mereka itu mencintai bangsa dan negaranya, tetapi mereka sangat merendahkan negara-negara lain. Itu kan nggak boleh kan? Nah, kalau kita mencintai bangsa kita, tetap kita harus menghargai bangsa lain. Nah, itu artinya itu munculnya ultranasionalisme. Kemudian yang kedua, kita lanjut yang kedua. Perhatikan sini, kita masuk sebab khusus atau sering juga disebut dengan sebab langsung. Kira-kira apa penyebab langsung daripada perang yang pertama itu? Nah, ini dia Deko. Terbunuhnya Franz Ferdinand, putra siapa ini? Putra mahkota Austria-Hungaria, di Sarajevo, di Sarajevo pada tanggal 28 Juni 1914. Perhatikan itu. Ya, inilah nanti yang mengawali perang dunia pertama itu. Oleh siapa? Oleh kelompok teroris Serbia. Nah, ini dia itu. Oke. Jadi setelah terbunuhnya putra mahkota Austria ini ya, esok harinya dari tanggal 28 berarti di tanggal 29 ya, tanggal 29 bulan 6 1914 Austria mengumumkan perang, mengumumkan perang dengan siapa? Dengan Serbia. Oke. Jadi di sini ada nanti Austria itu dibantu oleh Jerman. Jadi karena Jerman ikut campur, maka Serbia juga dibantu oleh siapa? Serbia dibantu oleh Rusia. Nah, ini dia. Makin rumit perangnya permasalahan itu. Begitu. Oke, Deko. Sampai di situ bisa diterima? Bisa dong. Ada pertanyaan? Nanti cukup jelas sejauh ini? Oke, baik adik-adik. Adik-adik sekalian, kalau tidak ada pertanyaan sejauh ini, kita lanjut bagian C. Tentu adalah dampak daripada perang dunia pertama ya. Dampak atau pengaruh ya. Perang dunia pertama. Oke, kita bahas dulu kira-kira ini berdampak dalam aspek apa kira-kira Dek? Kita bahas dulu dalam bidang, boleh, bidang ekonomi sama sosial kita gabung saja ya. Nah, kira-kira apa dampak daripada perang dunia pertama di bidang ekonomi? Tentu yang pertama, bahwa dunia mengalami apa? Terjadinya krisis global ya. Terjadinya krisis global atau sering disebut dengan istilah
Malaysia ya. Malaysia jadi turunnya ekonomi. Kenapa? Jadi karena sibuk perang nanti terjadi kelangkaan barang atau komoditi yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang. Jadi kalau terjadi kenaikan harga barang, tentu ekonomi akan mencolok, yaitu terjadi inflasi atau hiperinflasi ya. Nah, boleh kita buat di sini terjadi hiperinflasi ya. Kemudian di bidang sosial misalnya, tentu banyak korban jiwa. Selain korban jiwa, korban apa lagi? Korban jiwa, apa lagi? Korban fisik, mental, nah gitu ya, mental. Nah, ada misalnya cacat fisik tadi. Kalau korban jiwa berarti meninggal ya. Nah, kalau misalnya cacat fisik masih hidup tapi sudah cacat. Kemudian cacat mental, nah ini yang paling bahaya kan, cacat mental. Ada pernah lihat cacat mental? Cacat mental gitu ya. Nah, baik. Kemudian di bidang apa lagi? Kita lihat di bidang politik. Kira-kira apa dampaknya? Ya, ada yang bisa di bidang politik? Yang pertama apa? Ya, munculnya paham baru. Betul. Contohnya apa? Contohnya apa itu? Contohnya boleh nasionalisme, apalagi demokrasi, liberalisme tadi yang ada dikatakan. Nah itu. Nah nomor satu ini deh dampaknya ini, perhatikan di sini ya deh. Munculnya nasionalisme dan demokrasi setelah terjadi Perang Dunia Pertama, inilah nantinya adikku yang berpengaruh terhadap munculnya pergerakan nasional Indonesia. Contohnya adikku, lahirnya Budi Utomo. Jadi waktu lahirnya Budi Utomo itu adik, itu karena terjadi Perang Dunia Pertama, sehingga nanti kita di India takut. Gimana nanti kalau Perang Dunia Pertama ini datang? Nah, maka dibuatlah sebuah organisasi besar, lahirlah itu Budi Utomo. Udah? Bisa dipahami adikku ya? Yang kedua apa? Yang kedua, berubahnya batas wilayah, iya, atau teritorial ya, teritorial itu yang wilayah. Nah, gitu ya. Kemudian apa? Ayo, daerah koloni mengalami perubahan. Kemudian ada juga adikku, lahirnya negara-negara baru seperti negara Polandia. Ya, lahirnya negara baru. Baik adik-adik sekalian, demikianlah pembelajaran kita sore hari ini. Tapi sebelum saya tutup, abang mau simpulkan apa sih kesimpulan materi kita sore hari ini? Tentu ada dua adikku. Yang pertama, bahwa Perang Dunia Pertama itu punya keterkaitan dengan munculnya jiwa nasionalisme di bangsa kita adik-adik sekalian. Terutama tadi adalah munculnya paham-paham nasionalisme dan demokrasi. Yang kedua adik-adik, peranan pers, bahwa pers dan juga sastra itu sangat berperan di dalam perkembangan nasionalisme di Indonesia.
Itu sajalah materi kita Deko sore hari ini. Apa yang abang sampaikan, semoga itu sangat bermanfaat buat adik-adik. Dan abang sangat senang dengan adik sekalian karena selama abang tadi memberikan pembelajaran ini, adik-adik sangat antusias semuanya. Mudah-mudahan cara belajarnya seperti ini terus. Demikian kepada kita sore ini. Selamat sore.